Satu, apa itu globalisasi? Globalisasi terdiri dari dua kata, global yang artinya meliputi seluruh dunia dan isasi yang artinya proses. Sehingga globalisasi adalah proses pengglobalan atau sebuah proses yang berlangsung meliputi seluruh dunia. Menurut kamus Oxford, globalisasi adalah sebuah situasi di mana budaya dan sistem ekonomi yang berada di seluruh dunia dapat saling terhubung dan menjadi serupa satu sama lain karena pengaruh meluasnya perusahaan multinasional dan perkembangan komunikasi yang lebih baik. Menurut Selo Soemarjan, menurut globalisasi adalah terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama secara cepat. Faktor pendorong globalisasi. Satu, berkembangnya perusahaan multinasional, perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara, menjadi pelopor bagi terbukanya batas-batas wilayah antar negara. Dua, pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Contoh peran perusahaan multinasional. Satu, perusahaan otomotif Toyota yang memiliki pabrik mesin dan berkaitan di Indonesia, produksinya dijual ke Thailand hingga Argentina. Kantor pusatnya berada di Jepang. 2. Perusahaan alat komunikasi Samsung yang memproduksi barang di India untuk dijual ke Afrika dan Eropa. Kantornya pusatnya di Korea Selatan. 2. Kemunculan globalisasi. 1. Periode klasik atau awal ditandai dengan terhubungnya pusat-pusat peradaban dunia melalui jalur perdagangan kuno yang meliputi sebagian besar wilayah di Indonesia. 2. Periode modern atau lanjutan ditandai dengan semakin meluasnya keterhubungan antar wilayah dunia di tengah proses perkembangan industri. 3. Contoh globalisasi. A. Aspek ilmu pengetahuan dan teknologi. Penemuan terbaru hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mudah menyebar ke seluruh dunia. Misalnya perkembangan kendaraan listrik atau pengembangan startup atau perusahaan rintisan digital yang dimulai di negara-negara maju kini sudah mulai membawa di seluruh dunia termasuk Indonesia. B. Aspek ekonomi. Terbentuknya kebijakan pasar bebas memungkinkan proses perdagangan barang dan perpindahan tenaga kerja berlangsung meluas, memicu terintegrasinya sistem ekonomi dunia, misalnya keberadaan masyarakat ekonomi Eropa atau MEE. C. Aspek politik dan hukum. Meluasnya jaringan kerjasama internasional, kehadiran lembaga-lembaga dunia seperti Organisasi Perdagangan Dunia, Bank Dunia, Mahkamah Internasional, dan lain-lain berperan kuat menentukan arah kebijakan negara-negara di dunia. Peraturan investasi, perdagangan luas negeri, hak asasi manusia, dan kesepakatan pembangunan dalam pertemuan internasional harus diikuti oleh negara anggotanya di seluruh dunia. D. Aspek kebudayaan. Aspek budaya mencakup keseluruhan corak kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi media dengan motif ekonomi mendorong industri budaya yang menyebarkan corak kebudayaan baru. Contoh, di Indonesia merebak restoran cepat saji dan kedai kopi Amerika dan drama film Korea. Dampak globalisasi. A. Dampak positif globalisasi. 1. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi. 3. Meningkatnya taraf hidup masyarakat. 4. Komunikasi semakin cepat dan mudah. 5. Berkembangnya dunia pariwisata. 6. Perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. B. Dampak negatif globalisasi. 1. Westernisasi. 2. Demoralisasi. 3. Kesenjangan sosial. 4. Kriminalitas. 5. Pencemaran lingkungan. 6. Kenakalan remaja. B. Dampak negatif. 1. Westernisasi. Westernisasi adalah tindakan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme atau
dengan meniru atau melakukan aktivitas seperti bangsa Barat atau Eropa dan Amerika. Bangsa Barat dianggap sebagai bangsa yang modern, sehingga ada anggapan bahwa modern sama dengan westernisasi, padahal gaya hidup dan perilaku mereka belum tentu sesuai dengan budaya kita. 2. Demoralisasi. Globalisasi menyebabkan paham Barat masuk secara luasnya ke Indonesia yang bisa memutarkan nilai atau norma sosial yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Memutarnya nilai dan norma sosial ini menyebabkan munculnya dekadensi moral atau demoralisasi. Dekadensi moral atau demoralisasi adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Ciri dari penurunan moral ini ditunjukkan dari perilakunya yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Contoh demoralisasi: 1. Kriminalitas, 2. Prostitusi, 3. Perjudian, 4. Korupsi, 5. LGBT atau lesbian, gay, biseksual, transgender, tetap tawuran lasaran. 3. Kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok yang lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Kesenjangan terjadi karena pembangunan dan modernisasi tidak merata dan berimbang. Ketidakmerataan dan ketidakseimbangan ini menyebabkan munculnya kecemburuan sosial. Akibatnya di satu pihak bertambah golongan kaya, di sisi yang lain bertambah pula golongan miskin. 4. Kriminalitas. Kriminalitas adalah segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum. Faktor penyebab kriminalitas: 1. Pertentangan dan persaingan, 2. Tingginya angka pengangguran karena terbatasnya lapangan kerja, 3. Perbedaan ideologi politik, 4. Kepadatan dan komposisi penduduk, 5. Perbedaan kekayaan dan pendapatan, 6. Mentalitas yang labil. 5. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan ditandai dengan berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan kurang atau tidak dapat berfungsi lagi. 6. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja atau juvenile delinquency adalah semua perbuatan anak remaja atau usia belasan tahun yang berlawanan dengan ketertiban umum atau norma yang diakui masyarakat, yang ditunjukkan pada orang, binatang, dan atau barang-barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pada pihak lain. Kenakalan remaja dipicu oleh 1. Sifat atau kepribadian jiwa remaja yang masih labil dan mencari jati diri, 2. Demonstration efek hidup, pola hidup memperlihatkan penampilan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya demi gengsi atau prestise. Mereka menampilkan sikap dan pola hidup seolah-olah kaya, maju, modern. Sikap ini mereka peroleh dari media massa. Mereka cenderung konsumtif agar dianggap up to date. Bentuk kenakalan remaja: KR yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, perkelahian, perampokan, pembunuhan. KR yang menimbulkan korban materi, perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan. KR yang tidak menimbulkan korban di pihak lain, penyalahgunaan narkoba. KR yang melawan status, pelajar membolos, anak membantah orang tua. KR non-kriminal adalah remaja yang cenderung menyendiri, apatis terhadap kegiatan masyarakat atau sekolah, melamun dan mudah tersinggung. Perasaannya 6. Perasaannya sangat peka dan mudah terluka, cepat tersinggung dan membesar-besarkan kekurangannya sendiri.